Oke, kita akan membahas seputar presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Berbicara tentang presiden kita yang satu ini, memang orangnya cukup karismatik nih geng. Dan memang dia sudah diakui oleh dunia bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia melakukan sebuah perundingan, ya kan. Nah, ini orang nih memang karismatik banget, daya tariknya tinggi dan elegan gitu ya. Percaya dirinya tuh luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang beliau, yang mana beliau ini sebenarnya adalah orang yang cukup berpengaruh dalam merubah sudut pandang warga Rusia dalam beragama. Cerita ini dimulai pada tahun 1961. Di saat itu, pemimpin Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev awalnya ingin mengundang Bapak Presiden Soekarno di saat itu ke Moskow untuk menghadiri sidang komite Partai Komunis. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di saat mereka ingin mengundang Bapak I.R. Soekarno ke sana, mereka itu ingin menunjukkan kepada Amerika kalau Indonesia ini berpihak terhadap Uni Soviet. Karena memang di saat itu persaingan sedang sangat panas antara negara-negara blok barat, Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet. Nah, maka dari itu Uni Soviet ingin menggaet Indonesia di saat itu. Presiden Soekarno di saat itu nggak mau sembarangan nerima tawaran itu, karena itu adalah sebuah tawaran dengan jawaban yang sangat mahal. Karena menurut dia nih ya, kalau dia terima tawaran Soviet, otomatis pihak Amerika serta pihak barat lainnya sudah pasti akan berseberangan bersama kita, Indonesia, ya kan. Sementara di saat itu Indonesia adem ayem lah gitu, nggak mau ada musuh karena kan baru saja merdeka gitu ya. Namun di saat itu Presiden Soekarno tidak kehabisan akal. Dia langsung mengatur sebuah strategi yang dimana niatnya ingin memberatkan pihak Rusia tadinya, agar undangan pihak Rusia itu ya nggak gampang-gampang amat lah gitu. Akhirnya Pak Soekarno di saat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada pemimpin Uni Soviet. Pak Soekarno langsung berkata, nih kurang lebih kata-katanya kayak gini: Tuan Khrushchev, saya bersedia ke Moskow, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah temukan makam Imam Bukhari. Dia ini adalah seorang perawi hadis terkenal katanya. Nah, sekarang bayangin nih geng, presiden kita Soekarno agamanya Islam meminta pihak komunis yang bener-bener kayak anti banget sama agama untuk mencarikan makam tokoh agama kita gitu ya, imam besar kita gitu. Jadi di sini bener-bener sebuah keadaan yang menurut gue membagongkan lah gitu ya. Ibaratkan lo nyuruh orang yang takut dengan ular buat nangkepin ular. Jadi bener-bener sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin terjadi gitu ya, nggak mungkin dikerjakan, tapi diminta oleh Pak Soekarno. Nah, di situ itulah letak keberanian Bapak Presiden pertama kita. Nah, di dalam kondisi itu awalnya pihak Uni Soviet ya masih menyambut dengan datar gitu. Mereka tuh nggak marah, mereka tuh nggak kayak langsung nolak, enggak. Mereka masih masih terbuka, akan kita coba gitu. Padahal kondisi di saat itu di Uni Soviet, semua masjid sudah ditutup. Beberapa suku yang memeluk agama Islam itu sudah dideportasi, diungsikan, dan bahkan beberapa pemuka agama di negara tersebut sudah disiksa. Tapi datanglah presiden kita, presiden pertama kita, tiba-tiba saja membuat sebuah permintaan untuk mencari makam imam besar, Imam Bukhari. Dan ini benar-benar wah gila, ini berani banget gitu. Lalu sampai pada akhirnya, karena memang pihak Rusia ini ingin presiden kita Soekarno itu datang ke tempat mereka, akhirnya mereka mengiyakan. Ya udah, kita coba ya gitu. Nah, terus Presiden Soekarno memberikan kisi-kisi alamatnya di mana. Jadi dia memberitahu sepengetahuannya Pak Soekarno gitu ya, Imam Bukhari ini berada di sebuah tempat yang bernama Samarkand yang terletak di negara Republik Uzbekistan. Jadi ini benar-benar sebuah tindakan yang sangat berani. Akhirnya pihak Rusia mengiyakan permintaan Soekarno. Lalu mereka mencoba untuk mendatangi dataran Uzbekistan dan menyisir semua makam yang ada. Mereka mencari satu persatu, namun sangat sukar untuk ditemukan di mana letak makam tersebut. Ditambah lagi pihak Uni Soviet di saat itu wawasan mereka tentang dunia keislaman itu minim gitu ya. Jadi informasinya sangat kurang. Nah, sampai akhirnya mereka menelpon kembali kepada Bapak Soekarno. Mereka menawarkan syarat yang lain agar Pak Soekarno bersedia datang ke Moskow di saat itu. Namun Pak Soekarno tetap menolak. Dia tetap menginginkan untuk dicarikan makam Imam Bukhari tersebut. Karena sudah terdesak, akhirnya pihak Uni Soviet mengiyakan. Mereka berusaha kembali mencari di mana makam tersebut. Sampai akhirnya keberadaan makam itu pun mulai diketahui. Di saat itu kondisi daripada makam Imam Bukhari ini sangat memprihatinkan. Benar-benar terlihat amburadul, tidak terawat. Ya namanya juga makam tua gitu geng ya. Kadang berganti generasi ya, banyak yang tidak peduli
peduli akhirnya gitu ya dengan makam imam besar tersebut. Namun karena penemuan hal itu, pemimpin Uni Soviet pun sangat senang dengan penemuan makam itu dan langsung menghubungi pihak Indonesia untuk berbicara dengan Presiden Soekarno di saat itu. Dan mereka dengan senang hati merenovasi besar-besaran makam Imam Bukhari tersebut. Karena syarat yang diajukan oleh Presiden Soekarno ini termasuk sangat berat gitu ya, mencari sebuah makam tua, geng. Karena syarat dia udah berat dan tetap dipenuhi dilakukan oleh pihak Rusia, akhirnya Presiden Soekarno bersedia datang ke Moskow. Tidak hanya untuk menghadiri sidang komite Partai Komunis Uni Soviet, namun juga sekaligus untuk berziarah ke makam Imam Bukhari. Sesampai di Moskow, dia mengikuti sidang komite Partai Komunis Uni Soviet tersebut. Lalu barulah dia berziarah ke makam Imam Bukhari itu menggunakan kereta api di saat itu. Dalam perjalanan tuh memakan waktu 3 hari yang lamanya sampai ke Uzbekistan. Nah, di dalam kondisi ini pihak Uni Soviet sangat salut dengan keberanian Presiden Indonesia yang satu ini, di mana di situ Presiden Soekarno benar-benar menunjukkan kalau Indonesia ini tidak bisa diatur. Indonesia baru mau diajak kerjasama asalkan permintaan dari pihak Indonesia juga dipenuhi. Dan benar aja, permintaan yang begitu sulit harus dipenuhi oleh Rusia agar Indonesia bersedia datang ke negara mereka. Nah, akhirnya nih geng ya, berita kunjungan dari Presiden Soekarno ke Uzbekistan untuk berziarah ke makam Imam Bukhari ini tersebar sepenjuru Uzbekistan saat itu. Dan masyarakat Uzbekistan sangat bersyukur dikarenakan berkat Presiden Soekarno, ya kan, makam Imam Bukhari, makam imam besar umat Islam itu dipugar atau dihijaukan, direnovasi besar-besaran. Jadi mereka sangat berterima kasih. Jadi benar-benar makam Imam Bukhari yang ada di Uzbekistan semenjak kedatangan Bapak Soekarno itu megah banget, geng. Jadi mereka sangat berterima kasih lah gitu ya. Mereka sangat berterima kasih gitu terhadap Bapak Soekarno ini.